Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat, para asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, kita mulai dengan senantiasa bersyukur kehadiratnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermajlis untuk mengejar dari hidayah-hidayah Allah, yaitu hidayah dalalah, hidayah petunjuk dari Allah untuk lebih faham, lebih mengerti tentang syariatnya. Kata orang Arab, tafaqahu qabla an yasud. Fikihkanlah dulu, ilmuilah dulu sebelum berburu. Kalau bahasanya Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Maka memang di depan hidayah itu orang ada 4. Ada yang pertama, secara zahir dan batin mengambil hidayah tersebut. Lahiriah dapat, batin dapat. Siapakah ini? Orang-orang yang beriman, senantiasa berusaha mengais hidayatullah zahiran wa batinan. Dan jangan jadi orang yang kedua, lahiriah enggak dapat, batin juga enggak dapat. Mereka lah orang-orang ingkar, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah dan syariatnya, tidak mengenal iman, tidak mengenal Islam, ya. Tetapi ada juga kelompok yang ketiga, orang yang secara lahiriah dapat hidayah, tetapi secara batin ingkar terhadap hidayah tersebut. Fana'udzubillahi min dzalik, dari orang-orang munafik. Orang munafik lahiriah dapat hidayah, apalagi munafik zaman Nabi. Munafik zaman Nabi itu lahiriahnya dapat hidayah sampai mereka makmuman. Imamnya siapa, Mas? Nabi Muhammad Rasulullah. Kurang hidayah petunjuk apa lagi? Imamnya Rasul. Mereka makmum di belakang Rasul langsung itu. Zahirnya dapat petunjuk, dapat dalalah, tetapi batinnya menggunting dalam lipatan, menjadi musuh dalam selimut. Kebalik, benar Mas? Menggunting dalam musuh, rawat juga ya. Masya Allah. Terus yang keempat, lahiriah nggak dapat hidayah, tapi batinnya malah dapat. Nah, ini memang yang keempat itu memang sedikit sekali, tetapi Islam memang menuliskan dan mengekalkan seperti hanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu sampai mengucapkan qaulul kufri, ucapan kekufuran, menghina Islam, menghina Rasul. Tetapi kapan? Ketika memang sudah disonyok, disudut ya dengan bara-bara api itu, disiksa saking kerasnya. Antara hidup dan mati itu hanya sejengkal aja. Maka ketika diucapkan kepadanya, ya Ammar, hinakan agamamu, hinakan Muhammad, hinakan, maka spontan saking dahsyatnya siksaan mengucapkan ucapan-ucapan kufur, kemudian dibebaskan. Zahirnya kufur, tapi ketika datang kepada Nabi diceritakan kasusnya, kata Nabi, besok kalau sampai kamu dipanggil lagi, disiksa lagi, disuruh ngucapin lagi, ucapkan ucapan yang sama. Kenapa? Karena ini orang khusus. Ya, faman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang terpaksa,
Yang antara hidup dan mati ya sejengkal itu tadi. Bukan kayak di PHK tok enggak masuk, Mas. Ya kan, cuma di PHK, putus kontrak, kemudian wah ya wes lah, aku tak mengucapkan kekufuran, keluar dari syariat, enggak masuk. Jadi antara hidup dan mati sebagaimana Ammar bin Yasir. Atau Najasyi tinggal di Habasyah, Ethiopia sana, Afrika, Islam sendirian. Ya, masyarakatnya, menterinya semuanya orang-orang kafir dari ahli kitab. Maka ketika wafat, Rasul tahu Najasyi beriman, Rasul mensolati sholat gaib. Zahirnya Najasyi raja Nasara, tetapi hatinya telah beriman. Jadi ada 4 orang di hadapan hidayah itu. Kita berusaha menjadi yang pertama terus yang tadi. Lah, di antara hidayah yang Allah sebarkan untuk hamba-hambanya melalui firman-Nya, malam ini kita akan membahas, kita dayung, kita telaah apa maksud dari firman Allah, litaskunu, supaya kalian tenang. Ya, supaya kalian tenang. Ini kalau kita mencari di dalam Al-Quran lafadz litaskunu, ya, bukan lafadz sakinah loh ya. Kalau lafadz sakinah lebih banyak. Lafadz sakan, sakinah itu lebih banyak. Kita stressingnya atau fokusnya hanya di litaskunu. Lafadz litaskunu itu di dalam Al-Quran ada di 4 ayat. Di 4 ayat saja. Kita akan sebutkan satu persatu ayatnya. Yang pertama ada di surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat ke-61, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Surat Ghafir ayat 61. Allah berfirman, Allahul ladzi ja'ala laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Langsung kita ambil tafsirnya dari tafsir As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kata As-Sa'di, Allah telah menciptakan malam litaskunu fihi, supaya kalian tenang di dalam malam itu. Apa kata beliau? Li ajlikum ja'alallahu laila mudlima. Allah jadikan malam itu peteng. Ya, malam itu kan pada dasarnya gelap. Sehingga dengan kegelapan itu bisa istirahat. Ya. Wa yulkillahu alaikumun nauma. Allah lemparkan, Allah berikan untuk kalian tidur. Alladzi yastarihu bihil qalbu wal badanu wa huwa min daruriyatil adami la ya'ishu bidunihi. Kata Imam As-Sa'di, malam itu fungsi ketenangnya bisa tidur, nyemeleh ke awak. Karena siang sudah buat bekerja, maka malam untuk istirahat. Dan ini tidak bisa tergantikan. Orang nggak bisa kerja terus full non-stop, ya, standarnya. Wa ja'ala ta'ala an-nahara mubsira muniran bisyamsi al-mustamirra fil falak wa taqumuna min firasikum ila azghalikumud diniyah wad dunyawiyah. Adapun siang Allah jadikan mubsira, terang benderang, supaya kalian bangun dari tidur-tidur di kasur dan kembali beraktivitas kerja, baik aktivitas dunia maupun agama. Ya, itu menurut As-Sa'di rahimahullah, malam litaskunu fihi, untuk menenangkan kalian bisa istirahat. Berikutnya surat Al-Qasas ayat 73.
ayat 73 dari surat Al-Qasas. Kita bacakan terlebih dahulu. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlih wa la'allakum tashkurun. Ayat 73 dari surat Al-Qasas, kata Imam As-Sa'di, ketika Allah menerangkan di antara rahmat kasih sayangnya Allah itu, Allah jadikan anja'ala lahum min rahmatihin nahar liyabtaghu min fadlillah wa yantashiru litalabi arzaqihim wal laila fihi yaskunun wa tastahriha abdanahum wa anfusahum. Allah jadikan siang untuk apa? Untuk mencari tebaran-tebaran rezeki, cari ma'isyah. Adapun malam untuk mengistirahatkan badan, istirahat lagi. Litaskunu fihi, tenang dalam kondisi istirahat. Kemudian masih ada surat Yunus 67. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatil liqaumin yasmaun. Allah lah yang menjadikan malam litaskunu fihi, supaya kalian tenang, istirahat tidur, wan nahara mubsira, persis di surat Ghafir ayat 61 tadi. Ya, malam dijadikan tenang untuk istirahat, siang dijadikan mentrong-mentrong benderang untuk beraktivitas. Terakhir yaitu ayat di surat yang sangat familiar, ya, hampir pasti diucapkan mulai dari pembawa acara, ya, kemudian yang punya hajat, ya, sampai nantinya khutbah nikah, sampai tausiah, ya, semuanya membacakan ayat ini. Adapun bagi para tamu biasanya sambil nunggu sope metu. Nah, ini ya kan. Nah, ini insya Allah semuanya tahu. Quran surat Ar-Rum 21. Ya, surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, di antara kebesaran Allah, bukti kekuasaan Allah. Allah ciptakan pasangan dari jenismu ini. Maka tanda kebesaran Allah itu bisa qauliyah seperti ini Al-Qur'an. Ini qauliyah, firman-firman Allah membuktikan Allah itu maha agung, maha sempurna. Tapi juga tanda kebesaran Allah bisa kauniyah. Kauniyah itu yang ada bertebaran di alam semesta ini. Kita melihat gunung begitu menjulang, masya Allah, ya, pemandangan pantai, pemandangan indah, ada apapun itu termasuk bukti kebesaran Allah. Dan di antara bukti kauniyahnya itu ya pasangan antum itu, ya, pasangan antum itu bukti kebesaran Allah juga loh. Ya, antara suami ke istri, istri ke suami, maka sama-sama bertafakur. Ini tanda dari kebesaran Allah, diciptakan untuk kita menjadi pasangan kita. Litaskunu ilaiha, dari jenis kalian, yaitu dari manusia. Ya, makanya sebagian para ulama melarang menikah dengan jin, karena ayatnya min anfusikum, dari jenis kalian. Apalagi sama hewan, ya, apalagi sama hewan, jelas nggak boleh. Supaya kalian mendapatkan ketenangan dan akan dapat di antara kalian mawaddah warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Maka sesungguhnya ini semua adalah bukti, ya, yang bisa dilihat bagi orang-orang yang berpikir. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dari 4 yang kita sebutkan tadi, litaskunu itu 3-nya
Allah gunakan ketenangan untuk waktu malam, satunya Allah gunakan ketenangan untuk istri ataupun pasangan. Lafadz litaskunu di dalam Al-Quran itu, tiganya Allah sifati waktu malam. Tenang, nggak banyak gaduh, nggak banyak suara, istirahat enak. 3 ayat tadi. Adapun litaskunu satu lagi untuk pasangan atau istri yang nantinya mendampingi suami, memberikan ketenangan. Maka kalau semoga jangan sampai salah ucap kalau kita bisa mengartikan memang perempuan itu setenang malam. Jangan setengah malam loh, konotasinya beda loh. Wanita setengah malam, waduh repot. Setenang malam. Ya, kalau bahasa di dalam ilmu balaghahnya itu al-mar'atu kalail fis sakinah. Perempuan itu ibarat malam dalam ketenangan. Kalau bahasa ringkes kita ya, wanita atau perempuan itu setenang malam. Karena kita bermahligai rumah tangga, kita berkeluarga, salah satunya mencari ketenangan. Maka karakter berikutnya untuk pasangan, khususnya istri, itu adalah yang bisa menenangkan. Ya, ini dua-duanya bisa, mas. Suami istri ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya putri namanya Zainab, tapi sudah dinikahkan dengan orang musyrik Quraisy sebelum masuk Islam. Punya putri lagi Ruqayyah, dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Ya. Tapi kemudian sakit, meninggal, wafat. Rasul masih punya lagi Ummu Kulsum, dinikahkan lagi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ternyata Ummu Kulsum sakit, wafat. Rasul panggil Utsman, wahai Utsman, ini kalau bahasa dialog ringkesnya kan gini, lek aku sing duwe stok putri lagi tak kene awakmu nih, gitu loh ya. Jadi Nabi itu kalau seandainya aku masih punya putri, maka akan aku nikahkan lagi untukmu. Cuma masalahnya Rasul tinggal punya satu, Fatimah, dan baru saja nikah dengan Ali. Artinya Rasul sudah habis stok untuk putri beliau. Ya, sudah wafat semuanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam catatan ini, kira-kira apa yang menyebabkan Rasul manggil Utsman itu 3 kali loh. 2 kali sukses dinikahkan dengan putrinya, 1 kali Rasul memujinya, ya, dengan pujian, kalau seandainya masih punya putri lagi, akan aku nikahkan untukmu lagi. Karena Rasul tahu bagaimana Utsman sukses di dalam membangun rumah tangga. Ya, di dalam membangun rumah tangga Rasul tahu ini pas, emang belajarnya emang harus sama Utsman. Ya. Nah, Utsman itu nanti wafat di usia 80 tahun dan masih punya istri yang bukan dari putri Rasul. Utsman wafat, ini para orang-orang Madinah, kalau boleh diartikan, ya, semoga bukan kasar, jadi jandanya Utsman bin Affan itu banyak yang ngantri, mas, ya kan, banyak yang ngantri. Lu tahu Pak Utsman itu, mereka kan tahu Rasul itu 3 kali manggil Utsman, ya, karena bisa mendidik istri. Maka ketika Utsman meninggal, berarti kan mereka wajib, ya, istrinya Utsman ini jelas sudah punya pakem-pakem kesuksesan di dalam berumah tangga. Maka sudah banyak yang ngantri itu, mas. Banyak yang ngantri. Apalagi
masyhurnya istrinya Utsman ini masih produktif, artinya masih bisa melahirkan keturunan dan cantik. Ya, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan cantiknya karena ada gingsulnya. Jenenge gingsul kan siji loro, Mas. Lek 15 ya uduk lah, Mas ya. Ya. Karena ada gingsulnya. Maka ketika kabar itu nyampe bahwa sudah banyak orang-orang yang siap menikahimu lagi setelah masa iddah selesai itu, maka diambil suatu alat, kalau sekarang kita menyebutnya tang atau catut itu, Mas. Ya, karena menjadi gosip umum, banyak yang nikahi karena istri dari Utsman yang sudah dibina, Masya Allah, bahkan memiliki kecantikan karena gingsul, maka catut itu ditaruh giginya, dipatahkan giginya gingsul itu, sehingga biar nggak dikenal cantik lagi. Karena niatnya biarlah aku menjadi istrinya Utsman sampai meninggal. Ketika ditanya, maka disebutkanlah kebaikan-kebaikan suaminya Utsman dan bagaimana dia bisa menemani Utsman dan memberikan ketenangan selama hayatnya Utsman radhiyallahu anhu. Nah, ini memang PR bagi kita, Pak. Ya. Sehingga ketenangan itu sangat dibutuhkan. Ya. Sekarang tinggal gini aja simpelnya. Apa kesamaan malam sama kesamaan istri ya di dalam berproses memberikan ketenangan? Gitu aja udah, simple. Ya, apa kayaknya kesamaannya? Kalau dalam bahasa Quran lain, Allah mengganti siang malam ini kan dengan firman lafadznya gini, tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Ya. Ini kan kalau bahasa Arab teksnya kan gini. Allah memasukkan malam ke siang, malam dilebokne genti siang. Sudah waktunya habis siangnya, siang Allah masukkan ke malam, malam genti yang di depan. Cuma masalahnya makainya alaja yuliju, bukan adkhala yudkhilu. Tapi pakainya alaja yuliju, sama-sama ngelebokno, Mas, memasukkan, tapi pakai mufradat adkhala yudkhilu. Tetapi alaja yuliju. Kenapa? Sebagai pelajaran bahwa malam dan siang itu hikmahnya bagi manusia Allah gantikan dengan tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Itu berubahnya tidak langsung sakdek sakjek, ada prosesnya. Sekarang ini tadi, ini kan sudah gelap, Mas. Ya. Nah, sebelum gelap mesti ada dari terang benderang, surup, ya, kemudian mulai terbenam matahari, gelap. Itu disebut dengan tuliju. Gini aja, Mas, lebih ringkasnya gini. Jenengan kalau naik mobil, ya, buka tutup mobil, lampu mobil itu, ya, lampu yang dalam, lampu dalam mobil itu, ini kalau bicara mobil premium loh, Mas, ya. Mobil premium itu maksudnya mobil yang kelasnya menengah ke atas. Itu kalau nyala itu nggak langsung ceklek selorot, itu kan nggak, mulai terang. Nanti kalau mamanya dimatikan atau ditutup pintu, buka tutup pintu itu kalau mulai dari terang ke gelap ya terang, kemudian mulai redup. Fungsinya untuk apa, Mas? Supaya orang apalagi yang mabuk itu lagi ngeluh ujug-ujug maklap gitu, apa jadinya? Ya, wah, tambah apalagi yang punya mantan gegar otak, ya kan, bisa balik lagi itu di rumah sakit. Ya, atau mungkin yang pernah naik pesawat. Orang naik pesawat mau landing, mau take off itu ada pengumuman, diminta untuk mengencangkan sabuk pengaman, kemudian lampu akan kami matikan. Itu matinya nggak langsung cep gitu, enggak, mulai redup mati. Kalau nanti mau nyala juga gitu,
mulai nyala kecil, terang. Itu namanya tuliju. Ya, tuliju. Apalagi yang alam sentosa ini, untuk pagi dan siang, coba sekarang tiba-tiba dari peteng ini Mas, langsung mak biar puadang. Gimana? Bingung kita? Mumet. Dari puadang langsung peteng dedet. Juga demikian. Ya. Maka Allah jadikan malam berpindah ke siang, siang pindah ke malam dengan skema seperti itu supaya tidak membingungkan. Hikmah besar bagi kita. Nah, tergantung sekarang kita memahami malam itu apa saja di sana. Ya, kita ambil contohnya. Sebelum tidur, doa tidur atau zikrun naum itu diantaranya gimana? Bismika Rabbi wada'tu janbi. Ya, diantara zikir tidur kan gitu. Ya, Bismika Rabbi, dengan namamu ya Allah Tuhanku. Wada'tu janbi, aku letakkan ya badanku ini, aku sandarkan kepadamu. Ya. Maka menjadi seorang istri, suami pun juga layak mendapatkan sandaran. Itu salah satu litas kununya itu menjadi tempat bersandar. Tempat bersandar itu bukan tempat bersandar hanya sifatnya lekor tembok, kursi juga bisa Mas. Ya, tapi maksudnya sandaran pikiran dan sandaran jiwa. Makanya kenapa kok sampai dibilang apa? Istri itu apa sih istilahnya? Belahan. Nah, belahan jiwa. Sebutane garwa sigarane. Nah, itu. Ya, makanya memang tempat untuk bersandar di saat semua masalah kepenatan yang dimiliki seorang laki-laki, yang bisa jadi ya, bisa jadi suami itu punya tempat yang pas kalau tukar pikiran. Contohnya teman kantornya, teman pekerjaannya. Ya, suami itu punya tempat yang lebih khusyuk di dalam curhat umpamanya. Siapa mungkin? Saudaranya, orang tuanya. Tapi itu semuanya ya tetap ada perbedaan ketika sandaran itu kepada istri. Bisa lebih los, bisa lebih legowo, bisa lebih macam-macam. Ya. Meskipun ya istri hanya ada tempat untuk bersandar, sebatas bersandar, mungkin ya solusinya nggak setajam teman sekantor, tidak sepenuh dengan orang tua atau saudara, tapi tetap ada rasa beda ketika suami itu bersandar kepada istrinya. Dalilnya apa? Istri itu sebagai bersandar. Dalilnya adalah ketika Khadijah radhiyallahu taala anha meminta kepada Rasul ketika Jibril datang kabari. Ketika Jibril datang diminta untuk mengkabari. Kenapa? Karena setiap Jibril datang, apalagi setelah ya ayyuhal mudaththir turun, posisi Jibril ada di ufuk dengan apa? Postur aslinya 600 sayap. Siapa yang nggak kaget, siapa nggak grogi, kewelen, Mas. Itu yang terjadi di Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khadijah sangat pahami Rasul butuh tempat sandaran. Maka beliau sampaikan, ya wahai suamiku, akhbirni idza jaa sahibuka. Kabarkanlah kepadaku ketika temanmu, maksudnya Jibril datang. Maka ketika Jibril datang benar itu, Rasul sampaikan, ya Khadijah, hadza Jibril atani. Jibril datang kepadaku. Maka Khadijah langsung tahu kalau Rasul kaget, gemeteran, ya. Maka fadha ala fakhidil yusra, letakkanlah dirimu, artinya kepala Rasul, di pahanya sebelah kiri. Ya. Jibril masih ada, masih. Sekarang letakkan, sandarkan dirimu di sebelah paha sebelah kanan.
Ternyata Jibril masih ya sudah duduk, ya, kemudian letakkanlah tubuhmu di paha keduaku. Artinya didekep Rasul itu oleh Khadijah sebagai sandaran. Jibril masih ya sudah, fa'alqa khimaruha, maka kemudian Khadijah pun mulai siap-siap melepaskan jilbabnya. Maka ketika mulai melepaskan jilbabnya, Rasul sampaikan Jibril sudah gak ada. Maka kemudian Khadijah menenangkan lagi, wahai suamiku, fa'lam annahu malak, itu mesti malaikat, ketahuilah, nggak mungkin setan. Kalau setan saya buka jilbab, mandek tetap di situ. Kalau bisa video callan. Itu kan. Tapi jelas malaikat tahu bahwa saya ini Khadijah. Mau membuka auratnya langsung hilang. Ya, langsung hilang. Itu menenangkan versi Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian memberikan rasa tenang itu juga bukan berarti kemudian mesti menang terus gitu. Tenang, menang ya. Akhirnya ya malah nggak ada suara, nggak ada apa, tenang kayak kuburan, tenang. Nggak seperti ini, artinya tenang itu cerewet pun bisa menenangkan, ya, bisa menenangkan. Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Isabah beliau sampaikan, memang dalam perkara ini para ulama seringkali memberikan contoh Khadijah, ya, Khadijah. Padahal itu contoh yang paling wangel dicontoh. Tapi itulah setidaknya kita bisa mengambil hikmah, ya ada 1, 2, 3 yang bisa kita praktekkan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Al-Isabah beliau katakan, pertama kali membikin tenang Khadijah itu dari awal sudah tusaddiquhu, ya, bikulli ma jaa qablal bi'tsah wa hiya harisah kullama radhiya bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah itu senantiasa mempercayai apa saja yang keluar dari Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi dan Rasul. Jadi suaminya bilang apa saja itu sangat mematuhi sebelum jadi Nabi, apalagi ketika sudah jadi Nabi tambah lagi. Dan Khadijah itu harisah, paling semangat mencari keridhaan suami. Itu sebelum Nabi jadi Rasul. Ketika Nabi jadi Rasul, tambah lagi. Ya, bayangkan ketika Rasul turun dari Gua Hira kewelen itu, habis ketemu sosok Jibril pertama kali, siapa ini makhluk misterius? Ya, menginginkan membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat seterusnya itu, maka sampai di rumah, dathiruni zammiluni selimuti aku, maka Khadijah langsung menyelimutinya, ya. Kemudian ketika sudah mulai reda, Nabi sendiri menceritakan ketemu sosok demikian. Ketenangan yang Khadijah berikan adalah dengan ucapan kalla lan yuhzikallahu abada. Suamiku, Rasul kan sudah bilang nih, saya ketemu sosok misterius, kayaknya aku harus diapa-apa nih, kayaknya bakal ada bala yang turun kepadaku. Maka Khadijah mengucapkan mustahil, tidak mungkin Allah menghinakanmu, Allah merendahkanmu, ya. Ini belum jadi Rasul. Kemudian apa? Khadijah sampaikan kebaikan suaminya di hadapannya. Innaka latasilar rahim, engkau itu orang yang sangat gemati nyambung silaturahim, ya. Kemudian engkau itu yang menyediakan orang-orang yang butuh dipenuhi, ya. Kemudian orang menjamu tamu, orang susah dibantu, semua kebaikan Rasul. Mana mungkin engkau akan dihinakan oleh Allah. Ini ketenangan, Mas. Orang tambah disupport, ya kan? Iya, sampean emang
Ya, oh, sedekahmu kurang lupa, Pak, makanya. Makanya musibah, yakin musibah. Jangan gitu. Ya, kasih ketenangan. Ya, kasih ketenangan. Ini pertama dari fisik. Ya, dari fisik. Oh ya, tadi kelewatan. Khadijah radhiyallahu taala anha itu punya kebiasaan. Nih, Mas. Ini tanpa ada sertifikat, tanpa ada bayar, gratis, Pak, dari Rasul. Coba dipraktekkan. Ada hasilnya apa enggak? Feedbacknya keluar apa enggak? Ya. Khadijah itu sering sekali ketika Rasul datang ya dari luar masuk rumah itu, ini belajar romantis, Mas, ya yang apa namanya sudah berumur pun masih layak. Kenapa? Karena semua riwayat hadis terkait dengan romantisnya Rasul itu Rasul di Mekah atau di Medina? Rasul di Medina. Artinya Rasul setelah hijrah. Rasul hijrah usia sudah 53 tahun. Ya kan? Rasul hijrah itu usianya sudah 53 tahun. Riwayat hadis romantisme Rasulullah itu berarti mulai di Medina. Yo saya ketelu 45 sampai swidak itu riwayatnya. Coba sekarang usia apa itu? Kalau di kita kan tua, ora butuh. Nah ini salah. Mindset yang keliru. Rasul itu romantisme riwayatnya itu udah muncul ke 50 ya. Maka harusnya malah diilmui lagi. Ya, diilmui lagi. Apalagi yang belum, masya Allah, tambah nanti biar kayak Usman lainnya, masya Allah. Ya, kan? Nah, Rasulullah SAW diriwayatkan oleh putri beliau sendiri Fatimah bahwa ibunya Khadijah itu kalau Rasul datang masuk itu sering sekali Khadijah menggenggam tangan Rasul, fawadha'at ila sadriha wa unuqiha. Kemudian Khadijah letakkan kedua tangan Rasul ini ada di antara leher dan dadanya. Para ulama itu mempraktekkan, menjelaskan bisa dalam kondisi kedua tangan ya dipegang oleh Khadijah kemudian ditaruh di dadanya atau lehernya, atau dikalungkan di lehernya gini. Ini, Mas, tips gratis. Ya kan? Gratis. Nah, coba, Mas. Seminggu aja ngono terus. Hasilnya gimana? Ya kan? Nanti bisa dilaporkan. Laporannya ke siapa? Ke orang tuanya sendiri-sendiri. Jadi kedua tangan Rasul itu ditaruh ke belakang leher Khadijah. Jadi kedua tangan Rasul itu Islam melingkari atau mengalungi Khadijah. Gitu aja. Ya, enggak banyak omong dulu, gitu saja sudah. Ya. Itu sering sekali dilakukan oleh Khadijah. Dan dengan itu Rasul sangat merasa tenang. Sampai di masa Aisyah Rasul sering sekali masih ingat-ingat Khadijah. Sampai Aisyah meriwayatkan ka'allam yakun fil hayati al-mar'ah illal Khadijah. Seakan-akan dalam hidup itu tidak ada perempuan kecuali Khadijah. Ini kecemburuan yang sangat unik dan spesial. Kenapa? Yang dicemburi wis ora enek. Lek cemburu ketok wonge normal, Mas. Ya kan? Itu normal. Cemburu enek wonge, cemburu ketemu fotone, itu lumrah. Cemburu orangnya sudah nggak ada, sudah wafat tapi masih cemburu. Itu kurang spesial apa lagi? Ya. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha itu memberikan sakinah memang dalam wujud pertama kepekaan, ya, peka sekali. Dan ini termasuk maziyah daripada an-nisa, keistimewaan perempuan. Dan harusnya laki-laki itu juga punya. Maka Ar-Rum 21 ini kalau mengacu dalam tafsirnya Abdullah ibnu Abbas, litaskunu fi ilaiha, ya, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi litaskunu itu nemploknya di istri, mawaddah warahmah nemploknya di suami. Ya, ini kalau tafsir dari Al-Miqyas
Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa maksudnya? Difahami oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah secara definitif. Mawaddah artinya yaitu rasa cinta memang. Mawaddah itu level di atasnya mahabbah, kata Imam Ibnul Qayyim. Jadi cinta pure, cintanya seorang laki-laki kepada perempuan. Ya, cinta yang sangat normal sekali. Baik itu secara biologis. Adapun rahmah itu kasih sayang. Nah, maksud dari Abdullah ibnu Abbas adalah demikian. Idealnya pasangan orang-orang beriman itu memang litaskunu dari istri ke suami, karena si suami telah mendapatkan litaskunu ilaiha, ketenangan dari istri-istrinya, maka perhatikan, yakin mawaddah warahmah itu mesti ada. Kalau litaskununya bisa total. Nah, tapi Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu juga menyebutkan bahwa kalau setiap pernikahan, setiap rumah tangga itu kuncinya adalah mawaddah, maka rumah tangga itu titik, Mas. Kalau kunci dari rumah tangga hanya mawaddah, maka tidak banyak rumah tangga orang-orang beriman. Maka dari dua mufassir sahabat ini, ulama mengklasifikasi, contohnya Imam Ibnul Qayyim itu, bahwa idealnya memang pertama litaskunu dapat sehingga mawaddah warahmah bisa tercapai. Tetapi terkadang karena litaskunu juga setengah-setengah, Senin Kemis, maka mawaddah warahmah juga Senin Kemis. Ya. Gini, jadi tolong kewajiban selaku istri itu ketika di Indonesia itu malah terkadang agak dikucilkan. Ya, insya Allah kalau di kalangan yang sudah berilmu sih insya Allah aman. Cuma kalau ketemu lingkungan, ya ketemu lingkungan antara muslimat berkumpul kemudian mulai aktivitasnya. Ya, repote sak niki nopo jeng gitu. Jengin nopo to jane. Jeng ya. Oh, saya sekarang lagi ngurusi bisnis ya, all shop-e banjir. Masya Allah. Ya, yang satu lagi, oh saya lagi punya proyek bantu suami. Oh saya ya kan kemarin keterima PNS, macam-macam. Ketemu yang ibu rumah tangga, jawabannya gimana? Kalau saya mah cuma itu. Nah, ini cuma ini masalah. Ya, cuma ini yang menjadi masalah. Cuma ibu rumah tangga ini makanya nggak pede karena lafaz cuma, akhirnya hasil di rumah anak-anaknya juga cuma. Nah, itu. Maka harus diluruskan. Cumanya dihilangkan. Sehingga anak-anak generasi ya, itu nanti juga nggak punya cumanya. Totalitas. Ya, totalitas. Nah, oleh karena itu kembali tadi, memang ada yang nantinya keluarga itu mawaddah dapat, rahmah kurang. Suaminya cinta, Mas, cinta ditekoni, ya kan? Kamu cinta sama istriku, oh cinta tenanan, ya. Tapi ya istrinya masuk angin yo ora mudeng, ya kan? Lara untu yo ora mudeng. Ya kan, kademen selimut dinggo dewe. Ya memang ada seperti itu. Ya, memang ada seperti itu. Mawaddah, dibilang cinta. Ya. Pokoknya bahasa Inggris itu paling mudeng, or love you miss you itu paling mudeng. Ya, untuk istrinya. Tapi memang rahmatnya kurang. Ya, ini kalau di dalam hadis yang istri-istri itu pada kumpul kan ada. Contohnya ya, kalau suamiku itu kalau makan ya piringnya sendiri dihabiskan semuanya, artinya istrinya tidak dingengei, ya kan? Kalau selimut musim dingin dipakai sendiri selimutnya, artinya dia cinta tapi nggak peka. Nah, ini memang ada dan insya Allah bisa sembuh, ada terapinya,
Ya kan? Ada terapi ya. Yaitu coba litas kununya lebih ditotalitaskan. Ada pula yang mawaddah nggak ada, rahmah malah ada. Ini tadi yang dimaksud oleh Umar bin Khattab. Terkadang keluarga itu memang rasa cinta itu malah nggak ada, tapi rahmat karena orang beriman, suami yang tahu hak dan kewajiban tidak mau mendolimi istrinya. Jadi sangat tahu istrinya butuh ini dipenuhi, ya, istrinya sakit tahu gelagatnya, istrinya marah tahu gelagatnya, tapi cinta enggak, ya, cinta enggak. Kadang lagi dijak omong yang meripati ronar ini gitu ya, karena matanya nggak ada rasa cinta. Itu memang ada. Maka dari sini ayat ini membawa kita pada satu sumber benang merahnya, yaitu bilitas kunu ilaiha. Memang peran perempuannya itu lebih gemateni supaya memunculkan dari pasangan ya, suami itu mawaddah dan rahmah. Khadijah terlalu jauh, kita ambil contoh Imam Ibnu Hajar. Ya, Imam Ibnu Hajar itu yang juga mengilhami kami pribadi, itu sampai beliau nulis syair itu. Ya, halaftul habiba fi darih. Ya, aku keluar. Jadi Ibnu Hajar itu mau belajar itu mikir-mikir. Karena temennya Ibnu Hajar itu cuma istrinya. Jadi kalau sampai dia keluar menuntut ilmu, istrinya sendiri. Maka sampai nulis syair itu, halaftu al-habiba fi darih. Aku tinggalkan kekasihku di rumahnya. Ya. Wasaghaltu bil hadisi ta'allula nahari. Dan aku pun waktu pagi siang itu aku habiskan di dalam mencari riwayat hadis. Ya, susahnya antara yang dhaif, yang matruk, kemudian yang sahih, yang hasan. Itu di siang hari aku keluar rumah untuk itu. Ya. Kemudian wa ahinnul layali bilaila. Adapun waktu malamku aku dapatkan ketenangan dari Laila. Istrinya Ibnu Hajar itu namanya Laila. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar ingin memuji istrinya meskipun ditinggal seharian. Ya, ditinggal seharian, itu ketika pulang Imam Ibnu Hajar itu masih mendapatkan ketenangan dari seorang istri. Maka sangat beruntung sekali. Yang sekarang susah nyari seperti ini. Ya. Oleh karena itu memuji, pujian di dalam suatu bentuk ketenangan itu layak untuk diamalkan. Khalifah, para khulafa zaman dulu, sultan, raja-raja zaman dulu, itu sampai memberikan hadiah siapapun yang datang, khususnya para penyair, untuk apa? Untuk memuji loh mas. Datang penyair, raja saya mau ziarah ke istana, ngapain? Saya mau memujimu, silakan tunjukkan syair-syairmu. Anta syamsun wal muluku kawakib. Engkau adalah matahari. Adapun raja-raja yang lainnya itu cuma planet-planet. Wah, gitu syair-syairnya. Ya sudah, berhenti, dikasih dinar dirham. Gitu. Jadi raja itu sampai mengundang penyair hanya untuk memuji, karena itu bisa menenangkan. Begitu pula dalam keluarga. Maka pujian-pujian, gombalan-gombalan itu memang layak untuk dikeluarkan. Sampai kapan? Sampai muncul ujub baru mandek. Ya, istri muji suami, ya, untuk menangkan. Tapi lah dipuji terus-terusan suami can ngono, ya kan? Ya. Mas wis suwe kok tambah ganteng, ya kan? Lah piye neh turunan kok. Nah, lah suwe mandek dulu, prai dulu. Ya kan? Berarti ini udah mulai ujub. Nanti kalau keblabasan bisa takabur. Direm dulu. Nanti mulai lagi seperti itu lagi, nggak masalah. Ya. Istri daripada
punggawa tabi'in Ibnul Musayyab radhiyallahu anhu wa rahimah itu pernah menyebutkan, nahnu nukallimul azwaj kanukallimul umara. Nih bentuk memberikan ketenangan para suami, istrinya Ibnul Musayyab, ya, penghulu daripada tabi'in, beliau menyatakan kami ini para istri-istri ini mengajak ngomong suami-suami kita sebagaimana kita berbicara dengan umara, dengan pemimpin-pemimpin. Artinya ada sopan santun, ada kelembutan, ada mas. Apalagi insya Allah kita rata-rata ini orang Jawa mas, masya Allah. Ya, yang banyak tidak dimiliki oleh warga lain. Ucapan penghormatan antara yang lebih tua, istri ke suaminya, masya Allah, ini patut ya dipertahankan. Meskipun itu juga suami juga punya peran. Ketika kita nyebrang ke ayat apa, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya, sama-sama pakaian untuk kita. Libas itu kan artinya diambil dari labisa yalbasu, lubsan. Lubs itu artinya kan juga nyamar, karena dengan pakaian kan kita bisa menutup, bisa menyamarkan apa yang cacat atau yang buruk dari jasad kita. Maka pasangan itu juga harus bisa nyamar. Nyamar dalam arti gini, ya, contohnya jenengan piantun Jawa, ketemu pasangan orang Sumatera mamanya. Sumatera biasa sing strong panganane, ya, lebih ke pedas. Jawa rodok legi. Lah ini dua-duanya harus ada lubs, harus ada penyamaran. Ya, nggak bisa egois satu sama lain. Maka ya memang yang suka pedas mulai beradaptasi, dikurangi pedesnya. Yang terlalu legi ya mulai kenalan lah, setidaknya belilah permen pedes itu, ya, ya, beli permen pedes, latihan juga. Nanti di level berapa bisa ketemu, lah disitulah nanti ketemu. Ya, jadi nggak bisa harus egois satu sama lain. Bahkan dengan inilah Jibril alaihi salam bersabda kepada Rasul, ataka Khadijah. Khadijah bentar lagi datang kepadamu Muhammad. Wa ma'aha ina, bersama Khadijah ada ina, apa itu? Bejana. Fihi idam, ada lauknya. Ketika nanti Khadijah sudah sampai di hadapanmu, sudah dijamukan makanan itu, fakri alaihas salam minallah wa minni. Hei Muhammad, tolong titip salam buat Khadijah. Salamnya dari siapa? Dari Allah sama aku. Masya Allah. Bayangkan mas, dapat salam dari Allah sama Jibril itu gimana? Ya kan? Itu perkaranya Khadijah membawa bejana. Bejana isinya makanan di situ disuguhkan kepada suaminya, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara kuliner antara istri ke suami itu termasuk kepatuhan dan bekti untuk membuktikan litas gunung. Sampai hadis itu ditutup dengan apa? Jibril bilang, sampaikan kepada Khadijah, rumahnya yang di surga sudah siap. Masya Allah. Ya kan, rumahnya di surga sudah siap, min qasobin, rumah kayu, ya, la khatab wala nasab, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada kelelahan. Surganya Khadijah itu kalau bahasa kita sekarang semut soft, ya, semuti dan softly. Nah itu ya kan, itu surganya Khadijah yang lembut, gak ada hiruk pikuknya, gak ada kelelahan. Para ulama menafsirkan, kenapa? Jazakumullah. Kenapa kok surganya tidak ada kelelahan? Karena Khadijah seumur hidup menemani Rasul tidak pernah membuat lelah Rasul, tidak pernah membuat hiruk pikuk di rumahnya bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya al jaza min jinsil amal kama tadinu tudan. Allah berikan balasan setimpal. Surganya tenang, anteng mas. Kemudian dalam masalah jamuan ini juga di sana ada ketenangan. Contohnya ketika dipanggil suami, artinya suami membutuhkan secara biologis,
fatujib fal tujibhu, maka wajib untuk menemuinya, ya, hatta ala tanur, meskipun si istri dalam kondisi ada di tempat pemanggangan roti. Berarti kan masak, Mas. Ya, ini membuktikan bahwa di antara litas kunu ilaiha, yaitu bakti di dalam memberikan jamuan kepada suami. Nah, ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari catatan kita, ya, litas kunu ilaiha, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah meriwayatkan salah satu kisah dari salafus saleh, bahwa di antara salafus saleh dulu ada yang seorang alim dan dai di jalan Allah, kemudian punya pasangan perempuan yang cantik, fa'asobat lahal judari, tetapi istrinya ini kemudian mendapatkan musibah penyakit cacar air, Mas. Tolong jangan bayangkan zaman sekarang. Cacar air ketika sudah selesai, sudah ada produk skincare, lotion dan macam-macam. Zaman dulu nggak ada, Mas. Ya, artinya ketika cacar itu menjangkit, sembuh, bekasnya gimana, Mas? Yo nggak hilang. Ya, nggak hilang. Maka ketika istri tadi mendapati cacar kemudian sembuh, maka wajahnya itu penuh bekas cacar. Ya, maka Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, suaminya ini tadhahara bi annahul umi, tadhahara bi annahul a'ma, kemudian suaminya ini mulai menampakkan pura-pura kalau dirinya buta. Ya, jadi tahapannya gini, Pak Mede, kok meripatku kok rodok loro ya saiki. Itu pertama, Mas. Minggu ngarep gini, Dek kok sesuai saya burem-burem ya. Ya. Kemudian sampai di titik suaminya ini setahu istrinya itu nggak bisa melihat. Ya, nggak bisa melihat. Maka sahabat-sahabatnya itu ketika bertanya, apa yang kau lakukan terhadap istrimu pura-pura buta? Dijawab oleh orang tadi ini, karena aku tidak mau ketika melihat wajahnya itu. Kan dia tahu sebelumnya kan cakep, kemudian kena cacar, otomatis berubah. Maka ketika aku melihat raut mukaku ini, mimik muka ini, otomatis berubah juga kan? Waduh, kok saiki awakmu koyo ngono ya? Umpama, ya kan? Ini kita wajar, manusiawi, Mas. Ya kan? Manusiawi. Maka saya tidak mau istriku melihat mimik air mukaku berubah. Dulu saya tuh melihat itu dengan tatapan benar-benar qurrata ayun. Ya, tapi sekarang sudah beda. Maka saya tidak mau melihat kesedihan dia setelah melihat air mukaku juga berubah. Maka mending aku etok-etok butok. Ya. Masalahnya kuat pirang tahun, Mas, kuat pirang minggu. Ya, itu lek cuma sedina rong dina, wah, kuat, ya kan? Ya. Masalahnya si orang soleh yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu sampai istrinya itu wafat dan jaraknya 20 tahun berikutnya. 20 tahun loh. 20 tahun itu istrinya nggak tahu kalau suaminya etok-etok utok. Sampai meninggalnya tuh nggak tahu. Jadi yang tahu cuma habis itu keluarga besarnya ketika sudah kembali lagi normal. Loh, nggak utok, enggak. Saya cuma nggak mau bikin sedihnya istriku karena berubah tatapan mataku. Ini cerita ini wow zaman sekarang, Mas. Zaman dulu biasa akeh tunggale. Itu masalahnya. Ya kan? Itu masalahnya. Karena yang kita sebutkan ini cuma salah satu dari yang diceritakan Imam Ibnul Qayyim. Ya, artinya memang kenapa dulu kok bisa seperti itu? Jawabannya dari soleh ini jawab, karena aku tidak mendapatkan melainkan ketenangan dari istriku. Kuat ngempet 20 tahun etok-etok wuto itu, Mas.
Itu karena dia merasa dengan istrinya, meskipun sudah berubah secara fisik, tapi dia mendapatkan ketenangan terus. Maka itu utor apa-apa, sing penting aku nyaman. Nah itu mas, nggak tahu resepnya seperti apa ya. Ya, zaman sekarang kan bisa beda. Ya, susah nih. Kalau sekarang didapati susah. Tapi itulah ya beberapa motivasi dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan itu bukan suami tok, dulu sampai qadhi. Antum kalau mengenal itu, ada dulu Islam punya qadhi Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu qadhi, hakim tinggi. Ya. Abad ke-5 atau abad ke-7 Hijriah itu. Hatim Al-Asam. Al-Asam artinya apa? Si budak. Bayangkan, hakim sampai kita dikenalnya budak, bayangkan. Ya, biasanya hakim namanya keren-keren. Ya, ini Al-Asam. Itu gara-garanya untuk menenangkan perempuan. Jadi Hatim Al-Asam itu duduk di majelis beliau. Kemudian ada perempuan mulai mengadu di depannya, ya, dibatasi sater karena perempuan. Maka kemudian nantinya perempuan ini cerita, mulai berkeluh kesah, minta keadilan. Lah kok di tengah-tengah mengadu itu ngentut, mas. Ya kan, ngentut. Maka Hatim Al-Asam diem aja. Perempuannya tambah diem, pekewoh isin loh mas. Ya kan? Tapi selanjutnya Hatim Al-Asam bilang sambil agak meneriakkan suaranya, sawet sautaki, tolong keraskan suaramu lagi, nggak denger. Loh, ya sing wedok mah bingung tuh mas. Loh, perasaan suaraku wis banter, entutku ora terlalu banter. Lah kok pengen ngeras? Oh berarti hakimnya budek ini. Nah, padahal Hatim Al-Asam tahu, denger itu. Tapi lah wis kemudian terus terang, Bu, ya mbok dikondisikan. Wah, gagal. Bukan hakim namanya. Ini sampai kita sekarang dikenal semua menulis Hatim Al-Asam. Ya. Kemudian tabi'in yang selain Ibnu Musayyib siapa itu? Al-A'mash. Apa Al-A'mash artinya? Dikenal Imam A'mash radhiyallahu anhu rahimahu. Padahal A'mash itu artinya apa? Rabun yang buta ketika maghrib. Bayangkan. Kenapa? Karena memang Al-A'mash demikian. Dikenal demikian. Ya. Karena memang santrinya dulu memang A'mash itu terkenal pelit meriwayatkan hadis. Murid-muridnya harus diteter tenanan. Jadi sehari itu kadang cuma meriwayatkan 1 hadis tok. Maka kadang yang muridnya hari juengkel mas. Emang ada model murid sing koyo ngene mas. Akhirnya etok-etok ngajak gurune piknik. Ya, syekhina kita ajak jalan-jalan ke padang pasir. Sampai padang pasir siang. Ya, makan-makan di situ, baru kemudian sore ditinggal. Gurunya ditinggal yang padang pasir. Padahal surup A'mash sudah nggak melihat. Waduh, ini kurang ajar ya. Nah, kemudian muridnya mulai ada deal-dealan. Ya Syekh, mau pulang dewe apa kita temani? Kalau pulang dewe silahkan, jelungup nggak nanggung. Tapi kalau mau kita antar, riwayatkan 10 hadis dari sini sampai Madinah. Itu kurang ajar emang santrinya. Makanya kemudian Al-A'mash oke, aku riwayatkan lah. Yo gimana lagi, nggak bisa melihat kalau sudah suruh. Maka di tengah perjalanan mulai meriwayatkan. Bukan hanya 10 hadis, lebih daripada itu. Oh muridnya, wah sukses, sesuk nah ini, kan. Maka sampai di Madinah, ya selesai, A'mash kemudian sampai di rumahnya, muridnya mengucapkan terima kasih. Kemudian A'mash menerangkan, yang aku sampaikan kepada kalian semuanya hadis palsu. Gurunya lebih pinter, Mas. Emang ini kurang ajar santrinya, genti. Tak kerjain juga. Ya, itu A'mash, dikenal A'mash. Ya, hanya untuk menenangkan kondisi, membikin sakinah murid-muridnya. Wis karep-karepmu, wis seneng. Nah, itulah Islam.
Ya, hal-hal semacam ini ada. Oleh karenanya semoga ya kajian seperti ini setidaknya membawa dampak dan pengaruh untuk menjadi lebih baik, ya, apalagi yang belum, ya, bisa menjadi motivasi, yang sudah juga bisa menginspirasi, dan setidaknya kembali lagi kepada muqaddimah kita, menjadi figur-figur yang mendapatkan hidayah yang pertama secara lahir dan batin, dan mendapatkan litas kunu dari pasangan kita sehingga mawaddah warahmah terwujud dalam kehidupan berumah tangga, karena nanti hasilnya adalah Al-Furqan itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza. Oh, soal. Ada soal? Yang pertama, Masya Allah. apakah benar keyakinan sebagian wanita yang ketika dia sudah menjanda, dia tidak ingin dinikahi oleh laki-laki dengan dalih nanti di surga dia akan bersama suaminya yang terakhir, kemudian dia tidak ingin dinikahi oleh lelaki manapun karena dia ingin bersama suaminya yang dulu di surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana batasan bolehnya berbohong untuk menyenangkan pasangan? Karena ada hadisnya bahwa ya, seperti yang kita maklum, boleh berbohong antara suami istri, batasannya bagaimana? Barakallahu fikum. Masya Allah. Apa nih Mas? Type yang pertama terkait dengan apakah punya istilahnya pemikiran dari seorang janda untuk tidak kembali menikah karena ingin nantinya di surga dengan suaminya yang terakhir. Ya, memang ada di salah satu riwayat Muslim, Imam Muslim menyebutkan demikian. Cuma yang terakhir itu ada tanda petiknya, ya. Yang terakhir yang tersoleh. Paham maksudnya? Yang terakhir yang kan bisa jadi suaminya, umpamanya suaminya ini meninggal, ya, kemudian soleh, ketemu kepaksa nikah lagi, tapi nggak soleh, mungkin malah menjadi ahli neraka. Ya, maka yang dimaksud yang terakhir itu yang terakhir soleh, ya. Dan kalau kita yakin dengan suami kita itu memang soleh, maka pertama kita tidak bisa mencontoh kekhususan ummahatul mukminin, karena ummahatul mukminin memang dikhususkan dan diistimewakan tidak boleh menikah. Jadi ada larangan imtina mutlak, ada larangan mutlak untuk tidak menikah lagi setelah Rasul SAW meninggal. Itu khusus bagi mereka. Kalau nikah malah salah, ya, ummul mukmininnya jatuh, gugur malah, ya. Maka mereka itu menjadi apa istilahnya janda daripada Rasul SAW. Janda yang termulia adalah mereka. Kenapa? Karena tersematkan masih ummahatul mukminin. Adapun yang bukan dari istri Rasul, maka silahkan, sebagaimana Abu Salamah, ya, ketika sakit dari sengatan hujaman jihad fisabilillah, maka di akhir-akhir hayatnya berpesan kepada istrinya, kamu aku izinkan menikah lagi asalkan dengan orang yang lebih soleh, lebih baik daripada aku. Dan ternyata iya dikabulkan. Yang nikahi Ummu Salamah siapa? Rasulullah. Berarti Ummu Salamah nikah lagi, ya, nikah lagi. Ini contohnya. Silahkan kalau mau pakai model Ummu Salamah, silahkan. Kalau ada yang lebih soleh, lebih takwa, lebih bisa membina, lebih bisa menenangkan, silahkan. Tetapi di sana juga ada contohnya tadi istri Utsman bin Affan, ada istri dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari pesan kepada istrinya bahwa sepeninggalku kamu jangan nikah lagi.
Ya, aku pengen kita bareng-bareng di surga. Maka di detik-detik hayatnya Abu Dzar Al-Ghifari, istrinya berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini aku lamar Abu Dzar Al-Ghifari untuk menjadi suamiku kelak di surga. Masya Allah. Ya, mau contoh seperti ini ya silakan. Ya, ada semuanya. Ya, jadi kalau ada berkeyakinan nggak mau nikah lagi, karena memang gini mas, perempuan itu kalau dalam masalah berpasangan beda dengan laki-laki. Ya, otak tengah kita ini memang punjul kosiji itu bisa. Ya, istilahnya apa itu? Ya, batang otak yang tengah itu kan cowok lebih besar daripada perempuan. Kenapa? Karena emang laki-laki itu kalau mengayomi lebih daripada satu istri bisa. Ya, berbeda dengan perempuan. Perempuan itu memang sikap ya, fitrahnya itu ya cukup dengan satu laki-laki. Ya. Maka kefokusannya juga beda akhirnya. Karena batangnya otaknya laki-laki ini lebih besar, maka sing kiwa tengen rada nyiut. Maka fokusnya lebih kenceng. Perempuan karena batang otaknya lebih kecil, maka lebih jembar otak kanan kirinya, maka fokusnya lebih melebar. Makanya ibu-ibu, mohon maaf ini kalau agak intim, nyantai aja ketika digauli oleh suami, lek jangan sampai ada suudzon. Wah bojoku iku bayangne sing liyane, mikir sing nek. Jangan, Pak. Yakin suami itu fokusnya di situ kok. Ya, fokusnya ada mungkin gendang, geber apa gimana pun, ya itu fokusnya emang di situ, yakin. Tapi kalau ibu-ibu malah saya bisa berprasangka ketika lagi kumpul dengan suaminya itu mikirnya malah macem-macem. Waduh, pemean urung kentasi, kompor mau wis dipateni opor, itu malah bisa jadi. Ya, itu malah bisa jadi. Tapi kalau suami yakin, nyantai, insya Allah. Kalau suami beriman, itu fokusnya hanya kepada istrinya. Ya, karena itu tadi, ini udah ini apa namanya, termasuk bukti kebesaran Allah dalam penciptaannya. Ya. Oleh karena itu, mau milih yang mana ringkasnya ya, silahkan. Ya, semuanya ada dasarnya, ya, semuanya ada salafnya. Kemudian terkait dengan berbohong, ya, sampai batas mana? Pertama, belajar terlebih dahulu jangan bohong, tapi tauriyah. Tauriyah itu gini, Mas. Orang paham langsung sadek saknyek itu, tapi bukan itu yang kita maksud. Contohnya gini, contohnya dalam hadis, ketika Rasul sama Abu Bakar hijrah, Abu Bakar kan di depan kadang-kadang itu, ketemu sama orang. Kenal sama Abu Bakar. Abu Bakar, Amai kemana? Oh, ke Madinah. Oh, siapa yang di belakangmu? Ini orang-orang udah pada tahu loh ini, kabar kepalanya Rasul itu dihargai 100 ekor unta. Ini kalau Abu Bakar sampai ngomong Muhammad, selesai urusan. Maka kemudian Abu Bakar menjawab dengan ucapan tauriyah sebutannya. Orang di belakangku itu adalah Hadin Yahdini. Orang di belakangku ini penunjuk jalan yang menunjuki aku jalan. Otomatis orang yang bertanya, oh gaet, ya wis. Iya apa enggak? Posisi kayak gitu loh, Mas. Oh penunjuk jalan, oh lah, tak kira sopo. Padahal yang dimaksud Abu Bakar siapa? Penunjuk jalan kebenaran, penunjuk jalan ke surga. Itu sebutannya tauriyah. Itu nggak bohong, ya, itu nggak bohong. Nah, boleh banget, ya, boleh banget. Ya. Maka belajar dulu yang semacam ini. Kalau memang terpaksa bohong, itu bohong dalam memang konteks memberikan ketenangan. Artinya mempersempit apa istilahnya cekcok, ya, kemudian menanggalkan malah perceraian bisa jadi, ya, itu boleh, dibolehkan, asal jangan menjadi hobi, ya, itu yang salah yang begitu, ya. Jadi bohong itu kalau terus-terusan itu juga yu'di, Mas, ya, akhlak syir, ya, syirrul akhlak kata pepatah Arab yu'di,
akhlak buruk itu nular. Salah satunya bohong. Bohong itu kalau kebiasaan akhirnya nular. Bendino ngapusi. Ya, setiap hari ngapusi. Tapi kalau bohong untuk misi tadi, ya seperti hanya contoh kayak saya ini kan juga susah mas, punya istri yang buka kuliner delivery kalau di rumah itu kan posisi habis kajian kadang ketemu orang lain juga makan, sampai rumah akhirnya ditawani ya makan lagi kan otomatis. Makanya berat badan kan bertambah jauh. Ya. Ini mungkin Restu itu kan tahu dulu bagaimana saya ketika masih awal-awal di ukhuwah. Ya seperti itu, nggak mungkin kita akan tidak menghargai yang telah dijamukan. Ya mau nggak mau harus makan. Ya, kalau pemain ditanya istri saya sudah di luar sudah makan, nggak mungkin saya bikin wis mau entek rong piring atau entek nggak mungkin. Otomatis nanti pasti bikin sakit hati. Ya, bilang ya sudah makan tapi sak piro toh. Nah, sak piro toh itu kan masih tanda tanya. Ya kan, sak piroku sama sak piro istri kan beda. Ya kan? Itu namanya sak piro laki-laki sama sak piro istri kan berbeda. Itu namanya tauriyah, ya, tauriyah. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi jawaban. Tentunya semoga bisa mewakili dari yang ditanyakan. Adapun kekurangannya berangkat dari kedangkalan ilmu yang kami miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.